Pada tahun 2009, sebuah film berbiaya rendah dielu-elukan sebagai salah satu dari 10 tragedi teratas di dunia. Tetapi karena skalanya yang besar, itu menghancurkan pandangan cinta anak laki-laki dan perempuan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang menangis hingga pingsan setelah menontonnya. Beberapa menganggap cinta seperti ini terlalu ekstrim. Ini adalah cerita yang lebih menyedihkan daripada kesedihan. Protagonis pria dan wanita telah hidup bersama sejak mereka masih pelajar. Mereka makan semangkuk mie yang sama, tidur di ranjang yang sama, dan menerima ciuman yang sama. Meskipun mereka bersama setiap hari, mereka bukanlah sepasang kekasih. Mereka bahkan tidak pernah memiliki pengakuan, karena anak laki-laki itu sakit. Waktunya tidak lama lagi, dia menderita penyakit genetik. Hanya bisa mengandalkan obat untuk mempertahankan hidupnya. Jadi anak laki-laki itu harus mencintai gadis itu dalam diam. Cara bergaul ini berlanjut hingga hari kelulusan. Ah-se menemukan En Yuan duduk di sofa sambil menangis. Dia segera melangkah maju untuk menghibur gadis yang menangis itu. Melemparkan dirinya ke pelukan Ah-se dengan sedih. Terus menangis tentang perlakuan atasannya terhadapnya. Tetapi detik berikutnya En Yuan mengeluarkan tape recorder. Mengajukan pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan kepada bocah itu. 진짜로 그럴 수 있다면 너 뭘로 태어나고 싶어? 다시 태어난다면 반지, 안경, 침대. Saya tidak tahu yang mana gelembung itu. Gadis itu tahu bahwa jawaban yang tampaknya tidak relevan ini sebenarnya adalah apa yang dipikirkan bocah itu. Jadi selama makan, dia bertanya lagi. Apakah Anda memiliki rahasia kecil yang tersembunyi di hati Anda? Anda bisa mengatakannya. Ah-se berseru. Gadis itu segera menjawab, kami menikah. Tetapi Ah-se berkata, saya tidak layak. Anda harus menemukan pria yang sempurna untuk menikah. Mendengar kalimat ini, gadis itu tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Tetapi dia memilih seorang pria keesokan harinya. Pria itu adalah seorang dokter gigi terkenal dengan penghasilan dan ketampanan yang baik. En Yuan berinisiatif untuk menciptakan peluang kontak. Pria itu juga jatuh cinta dengan wanita di depannya secara sekilas. Ah-se patah hati saat mendengar kabar tersebut. Namun ia hanya bisa bersembunyi di sudut kamar mandi, menggunakan suara air mengalir untuk menutupi isak tangisnya. Keesokan harinya, Ah-se yang baru saja tiba di perusahaan bertanya kepada rekan-rekannya tentang latar belakang dokter gigi tersebut. Nama pria itu adalah Cha Zuhuan, dia berasal dari keluarga kaya. Memiliki temperamen yang baik dan karakter yang baik. Ah-se juga mengetahui bahwa dokter gigi tersebut tidak memiliki riwayat penyakit dan catatan operasi. Dia dalam keadaan sehat. Sepertinya dia telah memenuhi semua persyaratan dan layak dipercayakan untuk menikah dengan En Yuan seumur hidup. Tetapi teman Ah-se memberitahunya bahwa Cha Zuhuan sudah memiliki tunangan. Namun keduanya tampaknya dipaksa menikah oleh keluarga mereka. Mereka tidak memiliki hubungan yang dalam. Wanita itu sangat murahan, dan telah memberikan banyak cukold kepada dokter gigi. Ah-se sangat marah ketika mengetahui kebenarannya. Jadi dia dan asistennya mengambil foto untuk menemukan wanita itu. Mencoba menggunakan bukti untuk memaksanya memutuskan pertunangan dengan dokter gigi. Tetapi wanita itu menghapus keduanya. Asisten yang tertegun sangat bingung. Mengapa bosnya melakukan hal yang memalukan? Sebagai produser musik yang sukses, tidak apa-apa menguntit seorang wanita, dan ditampar. Ah-se tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia hanya bergumam. Aku tidak punya waktu untuk malu. Asisten samar-samar merasakan sesuatu, dan setelah berulang kali bertanya, Ah-se mengatakan yang sebenarnya. Saat itu, ibunya memilih untuk menikah lagi setelah ayahnya meninggal. Penyakitnya sama persis dengan penyakit ayahnya. Jika bukan penyakit yang tak tersembuhkan, siapa yang rela menyerahkan wanita tercinta kepada orang lain? 우리 아버지처럼. Keesokan harinya, Ah-se mengirim surat kepada wanita itu. Dengan cinta untuk keluhan yang tersirat. Dia memohon wanita itu untuk meninggalkan mobil demi orang yang sekarat. Untuk membuat wanita itu percaya pada Ah-se.
Bahkan terlampir adalah laporan penyakit mematikan yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Wanita Bohemian itu tergerak oleh kegilaan ini, dan dia setuju tanpa ragu. Namun dia masih memiliki dua syarat, yaitu menjadi peragawati Ah-se sebelum kematiannya. Kondisi lain untuk sementara tidak nyaman untuk memberitahu Ah-se. Akhirnya Ah-se setuju, dan dia mengatur makan malam itu. Sengaja mengatur En-yuan di sebelah dokter gigi. Lalu memilih pergi diam-diam dengan alasan kerja lembur untuk merekam program. Saat ini, ada salju tebal di langit, sangat sepi dan sedih. Untuk memberikan wanita tercinta kepada pria lain dengan tangannya sendiri. Rasa sakit di hatinya begitu hebat bahkan dia mulai terhuyung-huyung. Tiba-tiba Ah-se hampir terjatuh ke tanah, tetapi dia segera bangkit. Karena takut En-yuan akan mengetahui penyakitnya. Setelah kembali ke rumah, dia memasak semangkuk mie favorit En-yuan. Tapi rasanya jelas sedikit asin karena air mata. Saat ini, En-yuan pulang lebih awal. Dia menyalakan tape recorder, lalu menarik mie instan. Mengambil sumpit Ah-se, dan memakan mie tersebut. Tindakan diam-diam ini seperti pasangan yang telah menikah selama bertahun-tahun. Bagi laki-laki yang kurang dari mereka bukanlah surat nikah. Tetapi celah yang tidak dapat diatasi dalam menghadapi kematian. Memikirkan hal ini, mata Ah-se dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Saat hendak mengambil foto bilang kalau mau nangis ya nangis aja. Tapi apa yang dia tidak mengerti ada di hati Ah-se. Apa itu cinta? Apakah terlalu ekstrim baginya untuk menyampaikan keluhannya kepada orang lain? Di sisi lain, En-yuan membuat Cha Zuhuan jatuh cinta padanya, selama kunjungan gigi berulang kali. Ah-se tidak punya banyak waktu lagi, dia terus mengemis, sungguh. Akhirnya wanita itu tergerak oleh Ah-se. Langsung menyatakan penyesalannya ke dokter gigi. Pada saat ini, dokter gigi menghela nafas lega. Dia tidak lagi harus menekan perasaannya terhadap wanitanya. Perlahan, posesifnya menjadi lebih kuat. Ketika dia mendengar En-yuan mengatakan bahwa Ah-se seperti keluarga dan kekasihnya. Tenggorokan dokter giginya mengencang, dan dia mencium Grace dengan paksa. Ah-se panik ketika mendengar berita itu, dan tanpa sengaja memecahkan gelas. Melihat En-yuan yang terluka jarinya. Dia memanggilnya bodoh karena kesusahan. Tetapi pada saat ini, Ah-se tidak bisa mengendalikan emosinya. Jadi dia segera bersembunyi di kamar. En-yuan menyelipkan catatan melalui celah pintu. Dengan kata-kata, bodoh, tertulis di atasnya. Ah-se tersenyum kecut pada ketidakmampuannya sendiri. Pria mana yang akan dengan murah hati mengirim wanita tercintanya ke pelukan pria lain? Setelah kejadian ini, hubungan antara dokter gigi dan En-yuan dengan cepat memanas. Pria itu datang ke stasiun radio untuk berkencan dengan En-yuan setiap hari. Interaksi manis keduanya membuat Ah-se patah hati. Masalah berlanjut hingga suatu malam, En-yuan mengeluarkan tape recorder dan bertanya pada Ah-se apa itu pernikahan. 칫솔 꼬지에 칫솔물처럼 같이 있는 게 당연하게 생각돼. Mendengar jawaban Ah-se, En-yuan balik bertanya. Apakah kita sudah menikah seperti ini? Ah-se berkata dengan kecewa bahwa hanya pernikahan yang bisa dianggap sebagai pernikahan sungguhan. En-yuan menyadari sesuatu. Tetapi dia tetap berpura-pura santai dan meringkuk di pelukan Ah-se. Untuk mendengarkan lagu tersebut. Segera setelah itu, dokter gigi memberitahu Ah-se tentang berita pernikahan tersebut. Berharap dia bisa menemani En-yuan untuk memilih gaun pengantin. Tentu saja, ini adalah permintaan En-yuan untuk menikah dengannya. Namun dokter gigi tersebut segera memperingatkan Ah-se bahwa En-yuan adalah wanitanya sendiri. Jangan melakukan apapun yang melewati batas di masa depan. Meskipun Ah-se tahu bahwa dia akan meninggalkan En-yuan selamanya dalam waktu dekat. Tetapi kata-kata kejam ini masih seperti pisau tajam yang menusuk jantungnya. Ketika dia melihat gadis yang dia cintai mengenakan gaun pengantin putih untuk orang lain. Meskipun Ah-se tersenyum, matanya dipenuhi dengan kesedihan dan keengganan. Petugas mengira Ah-se adalah pengantin pria dan memintanya untuk berganti menjadi jas. Dia menjelaskan dengan malu-malu. Tetapi En-yuan menyuruhnya untuk berganti menjadi satu. Begitu saja, Ah-se dengan hati-hati berdiri di samping En-yuan dan mengambil foto pernikahan yang hanya milik mereka. Kemudian gadis itu berkata bahwa dia ingin mencoba beberapa lagi.
Meminta Ahze menunggu sampai tutup. Ahze melihat dirinya di cermin dan perlahan melepas jasnya. Orang-orang lebih menyukai permusuhan daripada diri mereka sendiri. Tetapi cintanya selalu jauh dari jangkauannya. Mimpi, betapa dia berharap waktu bisa berhenti. Tetapi dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat setiap detik yang berlalu pada jam, Ahze tahu bahwa tidak banyak waktu tersisa untuknya. Menatap pria yang tergila-gila ini, mengatakan syarat terakhir, yaitu membiarkannya meninggal di sisinya. Ahze ingin bertanya mengapa. Tetapi wanita itu sudah mencium bibirnya. Ahze baru saja pulang malam itu. En Yuan yang kehabisan baterai menyambar ponselnya dan melihatnya mengobrol dengan dokter gigi tentang kencan terakhir. Rasanya seperti itu adalah pertama kalinya Ahze meneriaki keluhannya dengan keras. Tetapi alasan mengapa dia melakukan ini hanya agar gadis itu dapat membenci dirinya sendiri. Lalu menikah dengan dokter gigi dengan tenang. Keesokan harinya, Ahze menemukan Jen. Memintanya untuk memberinya bunga seperti ini setiap tahun pada ulang tahun pernikahan En Yuan. Ahze akan menggunakan alasan pergi ke luar negeri untuk studi lebih lanjut. Jika tidak, En Yuan akan sedih ketika mengetahui bahwa dia telah meninggal. Jen menolaknya, berpikir bahwa cinta seperti itu terlalu palsu. Tetapi Ahze berkata dengan air mata berlinang. 이렇게 죽기 싫어. 나도 살고 싶어 행복하게. 내가 은원이랑 결혼하고 싶어. 근데 그건 꿈이야. 슬픈 꿈. 그런 거 이제 안 해. Malam itu, keduanya makan bersama untuk terakhir kalinya. Keesokan harinya, Ahze menyerahkan En Yuan ke dokter gigi atas nama saudaranya. Perpisahan sunyi ini lebih menyedihkan. Saat dia berbalik, Ahze tidak bisa lagi menahan emosinya. Dengan air mata yang jatuh, hidupnya terlukis selamanya pada hari itu. Belakangan, Jen juga mengirim bunga seperti yang dijanjikan. Tetapi ditempatkan di depan potret Ahze. Karena Ahze telah meninggal dunia saat ini. 3 tahun lalu, En Yuan secara tidak sengaja membuka pakaian Ahze. Berencana untuk makan sedikit, dan dia baru saja memakan vitaminnya sebentar. En Yuan merasa pusing untuk beberapa saat. Setelah bangun, dokter memberitahu dia bahwa yang En Yuan minum bukanlah vitamin sama sekali. Tetapi obat penghilang rasa sakit untuk pasien kanker stadium akhir. Dunianya seketika runtuh. Dia tidak percaya apa yang dia dengar. Sampai hari Ahze pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Dia menguping pembicaraan keduanya di depan pintu. Setiap kata dan setiap kalimat menegaskan bahwa Ahze akan segera meninggal. Sehingga menangis di sofa tidak salah, karena bos. Tapi enggan membiarkan dia meninggalkannya. Agar tidak mengungkap cinta yang berat ini, dia terus berpura-pura bekerja sama. Tetapi En Yuan mengisyaratkan kepada Ahze lebih dari sekali. Selama kamu mengatakan kamu mencintaiku dan ayo menikah, aku pasti akan menikah denganmu. Bahkan jika mereka hanya bisa tinggal bersama selama setengah tahun atau bahkan setengah bulan. Ahze berkali-kali memberitahunya bahwa dia harus menemukan pria yang sehat dan baik. Dengan cara ini, agar Ahze tidak meninggal dengan penyesalan. En Yuan sengaja menciptakan kesempatan bagi dokter gigi untuk jatuh cinta padanya. Berkencan dengan dokter gigi dengan wajah dan senyum yang kuat. Tetapi kapanpun malam tiba, dia mendengarkan rekaman Ahze. Dia berkata bahwa di kehidupan selanjutnya dia akan menjadi cincin, sikat gigi, buku harian, dan dasar sungai. Akan berada di sisi En Yuan selamanya, dan air mata gadis itu akan pecah. Di saat makan malam itu, En Yuan benar-benar melihat Ahze jatuh. Bahkan dengan gugup menjatuhkan cangkir di atas meja. Dia bergegas keluar dari restoran dengan perasaan. Mengikuti di belakangnya sepanjang waktu. Karena takut sesuatu akan terjadi pada Ahze. Pada saat itu, En Yuan memutuskan dalam hatinya bahwa selama Ahze berbalik, dia akan menikahinya, tetapi keinginan ini tidak pernah menjadi kenyataan. Itu adalah akar dari hari gaun pengantin. Setelah menarik tirai, saya banyak menangis. Hanya setelah pernikahan. Ya, ternyata orang yang dinikahinya hari itu adalah Ahze. Selama dia mengenakan gaun pengantin dan berjalan melewati gereja,
Maut pun tidak akan bisa memisahkan mereka berdua. Karena En Yuan sudah memutuskan mati demi cinta. Nyatanya, dokter gigi tersebut tahu bahwa En Yuan mencintai Ah Ze. Dia masih terjebak dalam cinta tersebut. Mungkin merupakan kisah yang lebih menyedihkan daripada kesedihan. Di akhir cerita, dia meletakkan tape recorder dan foto bersama keduanya di samping Abu En Yuan. Jika Anda bertemu seseorang yang layak dicintai dalam hidup Anda, bicaralah dengan berani. Jangan tinggalkan penyesalan tanpa akhir dalam hidup Anda. Ada 3.000 penyakit dalam hidup dan penuaan. Tapi hanya penyakit cinta yang tidak bisa disembuhkan. Komentarnya tidak akan pernah bisa menggantikan film aslinya. Harap siapkan tisu sebelum menonton.